Suri, Cendu. Suryadi, bisa dengar suara Bapak? Bisa ya? Kadek Suryadi. Bisa, ya. Ada kesalahan teknis tadi ya, mungkin dari awal nggak dengar ya? Ya? Oh, ya bisa kita ulang sebentar. Lalu. Ya dari sini aja ya. Ya. Kita bicara tadi tentang sistem politik. Kita ulangi lagi secara global aja ya. Sistem politik itu pengertiannya udah mungkin di layar sudah kalian udah lihat ya. Nanti kalau baca buku di di buku paketnya biar paham sedikit gitu ya. Ya, sistem politik yang saya berikan tadi itu adalah perwujudan cita-cita bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tujuannya sangat mulia untuk mesejahterakan kehidupan seluruh warga negara. Itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu jelas tujuan daripada negara ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, kan masih ingat itu. Nah, untuk sistem politik Indonesia tentu kita berbicara kepada bagaimana lembaga-lembaga negara itu berfungsi di bawah kepemimpinan presiden kita gitu. Karena kita menganut sistem presidensial ya, atau sistem presidensial namanya sekarang, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara adalah merupakan simbol daripada negara untuk memimpin rakyatnya 5 tahun ke depan, kan itu. Kemudian sebagai kepala pemerintahan tentu memiliki kewenangan-kewenangan bagaimana melaksanakan atau mengontrol kinerja daripada lembaga-lembaga negara, termasuk kementerian gitu di bawahnya yang diangkat atau diberhentikan oleh presiden. Itu semua adalah menyangkut sistem politik yang kita anut, yaitu sistem politik demokrasi Pancasila. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem politik Indonesia antara lain adalah faktor lingkungan. Ini mungkin sudah dilihat tulisannya, suara saya nggak kedengaran. Kemudian sosial budaya, kita tahu budaya kita dari Sabang sampai Merauke itu beraneka ragam. Baik bahasa, seni budaya, tarian, lagu daerah gitu ya. Bahkan mata pencaharian gitu. Dan terakhirlah faktor ekonomi. Bagaimana kehidupan masyarakat kita, usaha-usaha yang dilaksanakan untuk memenuhi kehidupannya di dalam mencapai tujuan sistem politik yang dianut. Itu faktor yang mempengaruhi. Lingkungan itu sudah jelas mempengaruhi. Bagaimana kondisi lingkungan alam kita. Kalau lingkungan alamnya banyak laut, tentu penghasilan lautnya lebih banyak. Kemudian kita daerah agraris menuju industri gitu. Kemudian munculnya UMKM, usaha mikro menengah kecil gitu. Itu yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang untuk apa? Untuk menopang kehidupan ekonomi yang karena pengaruh pandemi ini sekarang pertumbuhan kita minus. Bahkan kita sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, kita di kuartal ke-3 sekarang ini sudah 2 kali, kuartal 2, kuartal 3,
kita minus dari 5,32% sekarang menjadi 3,0%. Mungkin trennya sudah membaik. Mudah-mudahan COVID-19 virus ini bisa berlalu, ekonomi Indonesia bisa bangkit. Itu optimis kita sebagai rakyat Indonesia mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan. Nah, itu maksudnya pengaruh daripada faktor ekonomi. Kemudian sistem politik sesungguhnya adalah merupakan roh dari keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi sistem politik ini rohnya, jiwanya. Apabila roh satu badan, kalau kita manusia, kalau jiwa kita tidak normal atau rusak atau mengalami satu masalah, tentu semua sistem di dalam sirkulasi darah dalam tubuh itu akan mengalami ketidaklancaran gitu, tidak lancar sirkulasi darah kita tidak lancar. Di sistem politik negara juga seperti itu. Jika sistem politik rusak, maka roda pemerintahan tidak akan berjalan lancar. Di bantuan kepada rakyat tidak akan diterima, tidak akan lancar. Kemudian apa yang dibuat oleh pemerintah tidak berjalan karena sistem politik itu akan mempengaruhi itu. Gitu. Nah, kita ulang lagi bahwa di dalam sistem politik Indonesia itu ada namanya suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi kita melihat dua aspek. Kalau suprastruktur politik berarti dia adalah bangunan politik atas, golongan pemerintah dan lembaga negara. Kan disebut dengan elit politik. Inilah dia disebut dengan suprastruktur politik. Bagaimana hubungan kekuasaan dengan lembaga-lembaga negara yang ada di dalam kekuasaan. Kemudian kalau infrastruktur politik tentu sebaliknya ada di masyarakat, yaitu suasana kehidupan politik yang ada di masyarakat. Apa contohnya? Adalah kelompok organisasi masyarakat. Kemudian pers juga termasuk di sana. Ada ikatan masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara di dalam pemerintahan. Itu disebut dengan infrastruktur politik. Dalam infrastruktur politik tentu ada komponen infrastrukturnya. Komponen itu kalau dicontohkan berarti alat. Jadi sarananya. Sarana atau wahana dalam memberikan pengaruh terhadap kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya mensejahterakan rakyat, antara lain adalah partai politik. Itu undang-undang kita, sistem kita. Bagi yang ingin mencalonkan diri tentu harus lewat partai politik. Karena presiden adalah jabatan politik kan gitu. Bupati, kepala daerah, wali kota itu jabatan politik. Kalau Anda mau jadi bupati, kalau Anda masuk partai politik nggak mungkin jadi DPR gitu misalnya. Kecuali ada kalau DPD beda lagi. Yang non partai politik, nanti lain lagi. Nah, kelompok kepentingan, ini ada kelompok kepentingan, jadi organisasi yang memiliki kepentingan untuk bagaimana mengontrol pelaksanaan program-program pemerintah agar tepat sasaran. Kemudian media komunikasi politik. Jadi para pejabat, para menteri pengambil keputusan harus betul-betul dipahami cara bicara komunikasinya tentang kehidupan rakyat di bawah gitu. Jangan laporan-laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang dimaksud dengan komponen. Ada tokoh politik atau political figure. Jadi setiap daerah ada tokoh daerah, ada tokoh nasional. Jadi tokoh-tokoh artinya orang yang memiliki pengaruh besar dan punya pengikut menjadi teladan daripada sekelompok masyarakat. Itu disebut dengan tokoh politik. Tentu karena tokoh politik tentu menjadi tokoh di bidang politik gitu. Kemudian fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan.
fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan. Perumusan dan pengajuan kepentingan, bagaimana merumuskan satu masalah agar bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, itulah yang dipadukan agar kepentingan semua masyarakat bisa didapatkan atau dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Kemudian di sisi lain, fungsi output pengambilan keputusan, decision rule making. Nah, kalau dari pemerintah tentu bagaimana mengambil keputusan agar pemerintah itu tidak keliru atau tidak melanggar undang-undang atau konstitusi yang sudah ditetapkan. Jadi apa yang diputuskan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya kalau ada kesalahan atau kekeliruan tidak ada sesuai, maka ada badan namanya pengawasan pelaksanaan keputusan, rule adjudication, yang dijalankan oleh badan kehakiman yang akan menentukan apakah ini bersalah apa tidak, apa ada korupsi apa enggak di dalam menyalurkan bantuan virus corona, misalnya ada masalah apa enggak. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari tadi. Nah, kemudian kalian nanti di rumah saya berikan namanya tugas mandiri ya. Ada tugas mandiri. Nanti carilah artikel dari koran atau internet yang berkaitan dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Itu ya yang saya jelaskan tadi. Itu kalian bisa cari di media apa sesungguhnya contoh-contoh daripada suprastruktur politik yang setelah berkembang di saat ini. Kemudian analisislah artikel tersebut secara lebih mendalam. Jadi setelah dibaca, dianalisis, nanti kalau kita tatap muka tentu kita bisa presentasikan hasilnya di depan kelas gitu ya. Mudah-mudahan virus bisa kita atasi, tetapi kita tetap waspada. Kenapa? Karena di Bali sudah menurun kasusnya, namun masih juga ada beberapa yang terinfeksi. Jadi kita belum aman, mungkin sampai akhir bulan ini. Nah, itu tugas kalian di rumah, karena ini sudah waktu mungkin ada yang bertanya tentang sistem politik. Silahkan anak-anak bertanya, boleh. Saya sudah bawa absen sebenarnya, yang mau bertanya atau bisa menjawab apa itu sistem, apa itu sistem? Nah, apa itu politik? Atau begini saja, apakah Anda tahu partai politik yang ada di Indonesia? Coba sebutkan ada partai politik di Indonesia yang ikut pemilu, yang kamu kenal. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Saya mau satu, ya. Pernah dengar partai politik? Pernah ya? Coba dijawab apa yang kamu tahu. Apa nama partai politik yang kamu tahu? Ada yang mau jawab? Silakan acungkan tangannya. Kadek Suryadi, Kadek. Bisa jawab partai politik yang kamu pernah dengar apa? Ya, bisa dengar suara Bapak? Bisa ya? Kadek Surya, coba partai politik yang kamu pernah dengar apa? Yang ikut pemilu. Ya.
tadi? Nah, ini ada partai politik ya. Partai politik yang ikut dalam pemilu partai besar terutama adalah yang berkuasa sekarang adalah Partai PDI Perjuangan yang disebut dengan PDIP singkatnya. Kemudian ada Partai Golkar, ada Partai Nasdem, Nasional Demokrat, apalagi Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Ya, itu partai politik dan partai politik yang lain yang masih baru juga ada nanti, tapi belum bisa ikut pemilu karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini akan kita pelajari dalam pertemuan berikut ya. Karena sudah waktu, saya akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan segera kita bisa tatap muka, pelajaran kita lebih lebih menarik gitu ya. Karena situasi seperti ini, maka kalian harus dimaklumi. Tapi tetap semangat untuk belajar ya. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, anak bisa WA saya atau bisa lewat e-learning juga. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.